Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu transformasi Bangka Tengah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oke Bang Ayi, kita lanjut lagi ngobrol ya Bang Ayi ya. Ya, Tadi kita sudah bahas mengenai ekonomi, lalu juga mengenai pendidikan. Yang ingin kami tahu juga siapa saja nih Bang yang terlibat dalam membangun pendidikan itu, stakeholdernya itu siapa saja di sana? ya kalau untuk dunia pendidikan ini kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Nggak ada pendidikan itu yang memang hanya berharap bertumpu kepada satu sosok aja atau berharap kepada hanya organisasi tertentu, tapi memang ini harus banyak melibatkan banyak orang. Iya. Jadi tidak hanya serta-merta di sini adalah ada siswa atau muridnya, tetapi orang tua juga harus masuk di situ, kemudian para guru, tenaga pendidik, kemudian masyarakat di sekitar. Satu lagi adalah para industriawan yang ada di situ. Iya. Itu sangat peran sekali bagi kami di dalam mereka membantu proses kami untuk membangkitkan semangat ini bahwa anak-anak kami ini bisa mau sekolah dan memiliki fasilitas yang baik gitu. Jadi saya sangat terbantu misalnya di dunia pendidikan ada teman-teman dari Angkasa Pura, Iya. kemudian ada teman-teman dari Pelindo ya yang membantu melalui CSR mereka kepada fasilitas-fasilitas dunia pendidikan yang ada di kami. Kami dibantukan perangkat lunak misalnya, Iya. kami dibantu pembangunan toilet, ruangan kelas. Jadi artinya tidak serta-merta bahwa pendidikan itu hanya urusan pemerintah Iya. daerah, tetapi ini juga dibantu oleh masyarakat, kemudian ada industri-industri yang ada di sekitar situ, perusahaan-perusahaan, artinya pihak ketiga yang juga membantu kami dalam membangun dunia pendidikan di Bangka Tengah. Karena itu tadi yang inklusif gitu ya Bang ya. Jadi Inklusif tadi itu semua bahasanya. terlibat, semuanya Iya, juga tersentuh seperti itu ya. Lalu untuk sektor kesehatan nih, untuk membangun sektor kesehatan yang inklusif juga, yang telah dilakukan apa saja Bang? Alhamdulillah kalau untuk kesehatan tadi tergambarkan walaupun yang jarak jauh artinya masyarakat kami semuanya sudah bisa mendapatkan akses ya. Iya. Bangka Tengah itu dengan jumlah penduduknya saat ini kurang lebih 200.000 jiwa kurang lebih. Saat ini dengan 6 kecamatan seluruhnya sudah memiliki puskesmas ya. Bahkan ada di 2 kecamatan bahkan memiliki 2 puskesmas artinya di 2 kecamatan. Nah, ini menandakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu terus kami berikan, termasuk bagaimana di dalam perangkat-perangkat yang di situnya untuk memenuhi standar daripada pelayanan kesehatan yang prima artinya. Nah, syukur alhamdulillah semua akses di dalam masyarakat kami untuk mendapatkan itu kami sudah bekerja sama melalui BPJS ya, sehingga seluruh masyarakat Bangka Tengah kami sudah boleh untuk berobat tanpa harus memikirkan biaya artinya di situ. Baik. Jadi kami sudah hampir 90% ya mendekati bagaimana kami kerjasama dengan BPJS untuk bisa melayani masyarakat tanpa harus biaya. Lalu untuk daerah-daerah yang mungkin sulit terjangkau atau daerah-daerah yang terpencil itu infrastrukturnya seperti apa Bang? Apakah sudah bisa diakses semuanya untuk kesehatan? Ya, alhamdulillah kalau infrastruktur jalan itu juga sudah lumayan untuk bisa memadai dan akses itu bisa terjangkau karena kami juga didukung oleh teman-teman perangkat desa yang sangat mobile, artinya kita dibantu dengan kendaraan di masing-masing para kepala desa itu juga sangat luar biasa untuk membantu masyarakat di dalam bagaimana mobilisasi terhadap teman-teman atau masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan gitu untuk dibawa dengan jarak yang terdekat. Di situ ada pelayanan pertama puskesmas, kemudian kita juga punya rumah sakit primanya pertama, kemudian kita juga ada rumah sakit yang besar lagi. Baik, jadi infrastrukturnya sudah mumpuni begitu ya Ya, Bang ya alhamdulillah. semuanya ya? Alhamdulillah. Baik, lalu untuk sektor pariwisata nih Bang, Ya. ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bangka Tengah untuk mensupport masyarakat di sana? Betul. Yang sangat domain sekali, karena saya baru dilantik ini, saya mengetahui bahwa yang pertama kita lakukan adalah tadi, bagaimana aksesibilitas masyarakat untuk bisa menjangkau lokasi itu dengan memperbaiki infrastrukturnya, jalan. Iya. Nah, ada beberapa tempat yang tadinya memang misalnya jalan tersebut belum kita beri aspal, misalnya masih berbentuk tanah puru, nanti insya Allah nanti kita berikan jalur lebih baik. Kita aspal jalan itu supaya masyarakat juga dengan mudah. Tahun ini juga ada salah satu tempat misalnya tempat wisata di Batu Belubang, ya di sana namanya Tapak Hantu, salah Tapak satunya ya itu di pinggiran pantai untuk aksesibilitas menuju ke situ. Alhamdulillah tahun ini akan kita permulus jalannya
sehingga masyarakat juga akan terbantu. Nah, untuk pariwisata ini bagi kami ini ada sektor yang sangat baik ya, lumayan. Baru-baru ini saya pulang dari Jogja, diundang baru seminggu yang lalu, diundang Pak Menteri Desa, karena salah satu desa kami namanya Desa Nameng, itu mendapatkan penghargaan sebagai desa yang menghasilkan suatu produk, one village, one product. Jadi satu desa menghasilkan satu produk di desa itu, sehingga Pak Menteri Desa mengundang kami di Jogja, pertemuan menteri-menteri desa se-ASEAN. Wah. Jadi alhamdulillah di sanalah kami juga memperkenalkan produk-produk yang kami ada di Desa Nameng, berupa madu kelulut, ya, kemudian madu pelawan yang punyanya Desa Nameng, kemudian ada teh pelawan. Nah, semua itu produk dari desa ini. Nah. Ya, luar biasa. Nanti kalau Mbak Kiki datang ke sana, langsung menghisap madu itu sendiri di sarangnya. Jadi itu ditawarkan juga dari sektor pariwisata juga ya Bang? Siap. Jadi kalau datang ke desa kami nama Desa Namang, itu ada namanya madu kelulut Namang. Jadi Mbak Kiki langsung bisa menghisap madunya langsung di tempat itu. Wah, luar biasa. Tapi yang menjadi unggulan dari sektor pariwisata di sana apa nih Bang? Apakah semuanya unggulan atau ada 1-2 yang diunggulkan sekali di sana? Nah, setahunnya kemarin kami dapat penghargaan 50 besar salah satu desa wisata halal, namanya Desa Perlang, Bukit Pading, dan dikunjungi oleh Pak Menteri juga, Menteri Pariwisata datang ke sana karena desa itu termasuk 50 besar desa terbaik dalam menunjang pariwisata. Nah, kalau tahun ini kami dapat juga predikatnya sebagai desa tadi yang saya sebut Desa Namang oleh Menteri Desa Tertinggal, selaku desa yang menghasilkan produk one village one product yang disebutkan oleh Pak Menteri. Sehingga kami diundang kemarin ramai banget. Oh, luar biasa. Baik, lalu untuk kita membangun semuanya nih Bang, semuanya dibangun ya. Lalu yang ingin kami tahu juga bagaimana pengelolaan dari sumber daya alam daerah tersebut. Apakah juga akan didaur ulang kembali atau akan seperti apa nantinya? Ya, berbicara sumber daya alam di Bangka Tengah itu memang saya tidak bisa memungkiri ya bahwa sektor sumber daya alam ini masih menjadi pridona juga, jadi unggulan juga bagi masyarakat kami di sana karena salah satu penghasil timah. Nah, tugas kami adalah selaku kepala daerah bagaimana kita mengajak masyarakat kami ini untuk berpikir kembali bahwa timah ini tidak akan update selamanya. Jadi tentu harus kita berpikir apa sebagai pengganti daripada timah ini. Nah, tugas kami berikutnya adalah bagaimana kami mengajak masyarakat ini sudah mulai mencintai, menghargai lingkungan dengan apa? Dengan menanam, dengan menjadi petani. Dan salah satu penilaian kami hari ini oleh Menteri Keuangan dan oleh Bank Indonesia, oleh teman-teman dari Mendagri, kami mendapatkan penghargaan sebagai kinerja penekanan inflasi daerah adalah kami juga mampu memberikan sentuhan kepada petani-petani kami untuk menanam hortikultura dari bawang merah, cabai. Karena dua komoditi ini adalah juga salah satu penyumbang terbesar inflasi yang ada di Bangka Belitung. Kenapa? Karena kami sampai hari ini untuk cabai saja dengan bawang merah itu harus beli ke Brebes. Gitu. Nah, alhamdulillah di tempat kami di Bangka Tengah, kami sebagai satu daerah yang memang penyumbang bawang merah dan cabai ya untuk menekan lajunya inflasi. Nah, kami tanam terutama di daerah-daerah yang memang eks-tambang, bekerja sama dengan para petani dan kami didukung oleh salah satunya adalah Bank Indonesia, perwakilan Bangka Belitung yang memberikan dukungan kepada para petani kami untuk bisa mengolah, menanam, memberikan bibit, ya bahkan mereka membantu membangun greenhouse mereka untuk bisa menjemur bawang itu supaya jangan nanti cepat busuk. Cepat rusak. Baik, luar biasa. Nanti kita masih akan berbincang. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.